dan larangan-larangan. Maka sebuah konsekuensi logis bagi kita manusia yang sudah menerima dan Allah berfirman bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah dalam salah satu tafsir ayat ta'rifuni supaya mengenal Allah dan mengenal semua ibadah dan ada roya, ada haji, ada puasa, ada sholat, semua bermuara kepada Allah. Ibadah-ibadah itu di samping roda roh konsumsi rohani juga di samping kewajiban juga merupakan konsumsi rohani, makanan rohani. Kalau kita ibadah, maka rohani kita akan kering kerontang, terlarang, puasa, baca Al-Quran, sholat, semua ibadah itu diberi untuk asupan rohani. Tujuan dari puasa roya adalah melakukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita tahu pada akal bahwa kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman, diwajibkannya puasa satu tujuan supaya kita bertakwa kepada Allah. Ulama banyak memberi tafsiran terhadap takwa ini. Ada orang yang mengatakan takwa itu ma'iyatun, kebersamaan kita dengan Allah, sehingga kita malu untuk manusia, malu untuk melanggar aturan Allah. Kalau orang sudah merasa waswas, merasa ada pengaruh yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi Allah pertama kata Rasulullah Muhammad sekarang masuk dari baca doa Allahumma arina pertama wa arina pertama akibat jika merasa diawas oleh Sang Maha Pengawas, ya silakan hidup apa mau, ya masih kita hidup semua lebih antara bagi nanti kalau saya akan mati. Jadi takwa itu merasa diawas, kesadaran diri kita merasa diawas oleh Sang Maha Pengawas. Kalau mau beliau kalau kita lama tahun masuk triliun dan berapa? Coba pasti triliun buat mati berapa? Ya, kalau uang puasa supaya menyadarkan manusia bahwa dirinya selalu diawas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatun. Sayyidina Ali memaknai takwa itu dengan tepat. Pertama, orang yang takwa itu al-khawf bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Kita takut kepada Allah tentu tidak sama dengan kita takut dengan binatang buas. Kalau kita takut dengan binatang buas, tentu kita akan menjauh. Tetapi kalau kita takut dengan Allah, justru harus takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Takut kepada Allah harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
inilah takwa yang sesungguhnya. Lalu yang kedua kata Sayyidina Ali, takwa itu ciri-cirinya wal amal bil tanzil, dia mau mengamalkan Al-Quran. Sopan pada 17 adalah dalam nuzul Quran. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan anna muhimmatul Quran salah satu umur, bahwa urgensi Al-Quran itu ada 3 hal. Pertama, lima'rifatillah wa lima'rifatidzatihi wa sifatihi. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini supaya manusia mengenal Allah dan zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, muhimmatul Quran, urgensi daripada Al-Quran itu yang kedua adalah ma'rifat thoriqil mustaqim, untuk mengenal jalan yang lurus. Padahal kita setiap hari minta ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus 17 kali kita umat Islam minimal. Kalau sholatnya wajib doang 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami di jalan yang lurus. Lalu apa yang jalan yang lurus itu? Ini ayat ini ditafsir oleh ayat lain. Itu ayat kedua Bayyinillah kami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, para mursalin, siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i was-shalihin, orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang saleh. Kita tinggal mengikuti langkah-langkah mereka saja. Sudah jelas. Fatabayyana rusdu minal ghayy, telah nampak kebenaran. Kalau ada orang sesat dikasih tahu, itu berarti nggak mau lurus. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran itu. Di fungsi yang kedua, sampai kita mengenal Allah dan sifatnya, juga kita mengenal siratal mustaqim. Lalu urgensi yang ketiga Al-Quran itu kata Imam Ghazali adalah di ma'rifatil akhirah wal ma'ad, untuk mengenal akhirat dan tempat kita kembali. Kita semua yang hadir di sini tidak akan hidup selama-lama. Makanya semua ibadah kita dalam rangka menjadi bekal perjalanan selanjutnya. Perjalanan menuju akhirat itu ada transit yang namanya alam kubur, alam barzakh. Sampai kapan di alam barzakh itu? Sampai datangnya tiupan sangka alam pertama. Artinya duit kiamat sudah dimulai kalau kita dibangkitkan dari alam kubur. Sungguh sangat jauh perjalanan akhirat. Itu baru satu titik alam barzakh. Lalu ditambah lagi oleh Imam Ghazali, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 3 hal yang harus kita aktifkan. Pertama, lisan. Kedua, akal. Ketiga, hati. Bagaimana mengaktifkan lisan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maka bacalah Al-Quran di tasdieqil ahruf wal alfaz, dengan benar membaca sesuai dengan makharijul huruf. Ini kewajiban lisan kita untuk membaca. Kalau belum bisa, wajib belajar tajwid. Sekarang fasilitas belajar sudah di mana-mana. Nanti kalau di akhirat kita belum bisa membaca Al-Quran juga, nanti berkulit kita. Karena untuk belajar itu dimudahkan oleh Allah, melalui fasilitas yang ada.
Lalu harus mengaktifkan akal. Dengan apa? Yaitu ditadabburi wa tafakkuri ayat ini, dengan memperdalam mentafakuri ayat-ayat Al-Quran ini. Karena Al-Quran dimahami, karena Al-Quran adalah petunjuk, hudan linnas, pebayinan dan penjelasan untuk kita sendiri. Kalau kita menemukan suatu alamat tidak tahu, kita mengandalkan rambu-rambu, tapi kita tidak paham dengan rambu-rambu itu, saya yakin juga akan sampai ke tujuan. Di Al-Quran itu dipahami, dibaca dan dipahami. Lalu peranan yang ketiga adalah hati. Hati itu untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, tujuan kita diwajibkan berpuasa ini adalah supaya kita sadar bahwa hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali pernah ditanya, hal arafta rabbak, Ali, kau kenal Tuhanmu? Oh, saya kenal. Kalau nggak kenal, bagaimana saya menyembah orang yang aku tidak tahu? Kau lihat Tuhanmu, aku lihat. Wa kaifa tarahu, bagaimana kamu cara melihat Tuhanmu? Kata Sayyidina Ali, la tarahu bil-uyun bi musyahadatil a'yan. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata kepala zahir, tidak bisa dilihat. Walakin tudrikuhul qulub bi haqqil iman, tapi hati akan menemukan Allah dengan hakikat-hakikat iman. Yang kita dapat melihat Allah, tidak kita jawab apa. Melihat atau tidak? Insya Allah melihat dengan mata batin bersih. Maka kita ini semua ini dapat dekat dengan Allah. Kata siapa? Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dari ulang lehermu. Saking dekatnya kita mengatakan lebih dekat dengan kita mata kita. Lalu apa yang membuat jauh adalah ayat-ayat khusus, medannya nafsu. Maka Imam Malik mengatakan, lalu ayat-ayat khusus maka haqqaq sayr. Kalau tidak ada nafsu manusia, maka tidak ada usahanya orang-orang bangsa ini, orang-orang yang menolong, tidak ada usaha. Kenapa Allah kasih nafsu? Supaya Allah kasih jarak kepada diri. Dan Allah sudah memproklamirkan diri, aku lebih dekat dengan hamba lebih dekat dari umat mereka. Maka yang membuat kita jauh itu apa? Nafsu. Maka ketika kita bisa menggempur nafsu, tidak ada jarak lagi dengan Allah. Dan kalau kita sudah dekat dengan Allah, mau minta apa? Tidak ada syai'an ayyakula lahu qurban. Puasa inilah syarat menggempur nafsu. Mudah-mudahan kita berhasil dan mudah-mudahan tahun ini kita mendapat bonus malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sikum wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.